Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim, salam kenal dan salam bahagia. Untuk kalian semua yang ada di rumah, seluruh Georgia Lovers yang menonton acara podcast ini, saya doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat afiat, senantiasa sukses dalam segala hal, dimudahkan oleh Allah SWT dan sukses untuk menatap masa depan. Pada episode kali ini tamu kita luar biasa karena beliau ini adalah siswa yang masih belajar di MTs Batu Rosehin, kebetulan kelas 9. Mereka berdua adalah mantan pengurus OSIS. Kita sambut tamu kita hari ini adalah yang pertama Andara, yang kedua Aisyah. Mereka berdua adalah dulu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Iya. Periode 2024 2025 dan urus selesai ya. Iya. Tugas ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih juga Pak. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Andara dulu memperkenalkan diri kalian. Nama lengkap, kelas berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Putra Wibowo. Saya dari kelas 92 dan saya dulu menjabat sebagai ketua OSIS periode 2024-2025. Iya. Silakan Aisyah. Perkenalkan, nama saya Atifa Aisyah Firaiza, biasa dipanggil Aisyah. Saya dari kelas 91. Dahulu saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Iya, luar biasa ya. Bagi kalian Georgia Lovers yang mengenal mereka berdua ini, komen ya, jangan lupa. Yang kenal Andara silakan komen, yang kenal Aisyah juga komen ya. Setelah kalian berjuang selama 1 tahun menjadi pengurus OSIS, kemudian kemarin sudah serah terima jabatan. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian setelah lepas dari kepengurusan? Siapa dulu Coba nih? Andara dulu. Ya campur aduk sih Pak. Campur Jadi aduk. ada perasaan lega gitu. Soalnya kalau kelas 9 kan pikirannya bukan cuman organisasi doang, bukan eskul doang. Ada UPRAK, TKA dan kawan-kawannya. Jadi pas udah sertijab udah kayak wow, ada satu beban nih Perlu konsentrasi ya. Iya, perlu konsentrasi juga. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah, senang ya. Senang tapi juga ya pasti bakal kangen juga sih masa-masanya. Kalau Aisyah gimana? Kalau saya sendiri sih jujur sedih pertama Sedih, karena ya? kan yang biasanya kita selalu kerjasama setiap hari, selalu ngomongin event-event apa nih, program-program apa yang bakal kita buat, jadi tiba-tiba jadi sendiri-sendiri. Lepas, ya. Tapi ya di sisi lain juga senang karena kan di kelas 9 ini butuh fokus banget ke akademiknya, jadi ya bersyukurnya itu sih jadi bisa lebih fokus. Semacam apa ya, ada beban yang udah lepas ya. Iya. Kita ada beban baru ya. Iya. Satu udah selesai, satu lagi datang. Betul. Berarti memang dari pihak sekolah juga menyadari ya bahwa kelas 9 itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut nih terkait dengan dulu ketika awal-awal mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS ya. Apa sih yang menjadi dorongan atau motivasi? Jadi ingin dorongan menjadi pengurus OSIS? Aisyah dulu jawab ya. Silakan Aisyah, boleh. Sebenarnya waktu itu karena suka ngelihat kayak apa ya namanya youtuber gitu Pak, kayak di YouTube itu mereka kan suka kayak nge-influence orang biar lebih percaya diri, lebih pede pokoknya. Jadi saya kayak termotivasi gitu, apalagi kan OSIS ini tuh sebagai wadah inspirasi dan aspirasi bagi siswa. Jadi kayak kenapa saya nggak mau mencoba berpengalaman di organisasi ini gitu. Luar biasa. Jadi cari pengalaman ya. Iya betul. Kalau Andara gimana? Ya saya kurang lebih sebenarnya juga sama kayak Aisyah, kayak nyari pengalaman, terus kayak saya juga dorongan saya masuk organisasi juga karena saya juga pengen kayak punya kayak
teman-teman dan koneksi lebih banyak. Kayak saya nggak mau kayak main-main sama yang ini doang nih, yang main yang lain mana. Jadi saya mengisi waktu dengan mengisi sesuatu hal yang positif ya. Iya, benar. Dan daripada juga bosan-bosan di rumah gitu. Betul. Terus satu lagi yang pengen saya tambahin itu orang tua saya juga sangat memotivasi saya buat masuk OSIS. Jadi saya juga yaudah deh coba. Ya. Boleh diceritakan sedikit mengenai proses pemilihannya seperti apa? Oh. Proses pemilihannya ya LDKO dulu. LDKO dulu itu dulu. kita udah tahu ya LDKO camping dan di sana langsung di announce langsung umumkan siapa yang menjadi calon BPH-nya. Waktu itu di mana itu LDKO-nya? Waktu itu di mana ya? Di Grand Cempaka. Oh ya di Grand Cempaka. Cipayung Ya. Puncak. Ya, saya keinget waktu itu pas di announce. Setelah LDKO kemudian menjalani masa-masa Kampanye. persiapan Iya, kampanye. kampanye. Iya. Habis selesai kampanye langsung pemilihan. Iya, pencoblosan. Itu kira-kira saat-saat yang menegangkan itu ketika apa itu? Ini Penghitungan suara sih, Pak. Penghitungan suara. Iya. penghitungan suara. Deg-degan. Itu Sama, penghitungan suara iya. juga tapi sebelum sebelum debat. Iya, Lebih debat. tepatnya waktu itu Iya. saya keinget kita kan calon BPH ada 6. Kita semua dari kelas 81 waktu itu. Dan seharusnya kita yang saling kompetitif satu sama lain, Iya. kita malah membantu satu sama Satu lain. sama lain. Iya, kita malahan kayak saling support. Saling support. Ini lucu nih mestinya. Terus harusnya kita kan kayak kompetitif, Iya. tapi kita malah udah nggak apa-apa, Membantu-bantuin. udah nggak apa-apa. Kasih bocoran soal. Tapi ketika mencalonkan diri, ada keyakinan nggak nanti saya terpilih atau enggak gitu? Sebenarnya 50-50 Iya Pak. benar itu 50-50. Iya. Soalnya kan semua ada di tangan Allah sih. Iya. Betul. Semua di tangan Dan gini, Allah. maksudnya lihat audien teman-teman kita Iya. gitu, yang berhubungan dengan kita, mungkin wah banyak nih yang milih gitu. Iya. Kayak seperti itu nggak? Waktu itu ada ketakutan sih. Iya. Karena waktu itu ngelihat pasukan Andara tuh kayak banyak banget. kayak pendukungnya banyak banget, Pak. Nah, Jadi itu dia. calon BPH lain juga pada deg-degan. Sebenarnya di situ sih deg-degannya, takut nggak ada yang milih gitu. Tapi pasti selalu ada sih Pak. Kalau Oh, iya, kalau dalam definisi saya selalu ada. Nah, ini sekarang ketika kalian itu mencalonkan diri menjadi pengurus lah ya, apa tanggapan orang tua? Dari siapa dulu nih? Aisyah apa Dari aku? Anda dulu boleh. Anda dulu. Saya. Tanggapan orang tua. Saya udah bilang khususnya sama ibu saya udah ngomong kayak Mama, kayaknya aku udah kepilih pas saya pulang dari LDKO, aku udah kepilih mah jadi calon BPH. Terus kata ibu saya, nah bagus itu, kayak gitu. Pokoknya dia semangat Berarti lah. sangat mendukung ya. Ya sangat dukung. Terus bapak saya juga kok, alhamdulillahnya bapak saya Orang juga. tua paham ya. Mungkin mereka juga melihat potensi kamu kali. Iya. Ya, kalau Aisyah seperti apa? Sama sih, Pak. Sama ya. Support juga. Iya. Terus kasih kayak pesan-pesan kayak Kata-kata iya, motivasi. iya, Nah, gitu, iya. Nah, setelah selesai kalian terpilih nih jadi ketua, jadi wakil ketua. Reaksi teman-teman dan calon-calon yang lain seperti apa? Calon-calon yang Kaget ya. lain. Kayaknya Kalau calon lain kalau calon yang lain saya nggak terlalu kayaknya Iya. kayak cuman widih kayak gitu kasih lah. selamat Iya, gitu kayak- aja paling, Pak. Kita jabatan tangan. Tapi kesan-kesan teman-teman yang ya mungkin pendukung lah ya, pendukung dan yang tidak mendukung seperti apa ini? Mungkin ada yang senang. Ada yang senang, Ada yang ada kayak juga mikir, ya. kok dia sih yang kepilih gitu. Tapi itu sangat normal di pemilu. Iya. Jadi Biasa ya. Jadi kita Iya. waktu itu nanggapinnya juga biasa aja. iya, waktu itu juga ya udah. Ada yang mungkin semacam sinis gitu, ada nggak kira-kira? Sepertinya kalau Kayaknya sih ada, Pak. langsung di depan muka kayaknya nggak ada, Cuman tapi kalau di balik pintu di balik itu kita juga pasti, tidak tahu ya. apa. ya gitu deh. Tapi apapun yang mereka katakan ya udah kita Itulah jalan. pembelajaran ya, yang namanya kalian itu berorganisasi. Pasti satu sisi ada yang senang, pada sisi yang lain pasti ada yang mungkin ya nggak suka. Iya. Nah, sekarang kita prosesnya. Ketika kalian menjadi pengurus selama 1 tahun, tantangan terbesar itu ada di mana? Ada di mana? Tantangan. Tantangannya. Tantangannya Tantangan menjadi pengurus OSIS
Pertama yang nentuin ini sih Pak, kayak anggota untuk Benar. masuk ke dalam seksi bidang. Kan itu butuh rapat berhari-hari karena nggak bisa sembarangan juga. Kita Iya. harus nyari potensi mereka juga. Iya, Itu betul. agak sulit sih Pak, bener. Dan Sulit. masih keinget juga abis kita rapat itu pun dan udah ditentuin kita juga masih ada perubahan-perubahan Iya, sedikit. masih Soalnya masih evaluasi. ada yang nggak cocok, Iya, masih ada yang yang dirubah-rubah Heeh. gitu. Ya, itulah. Jadi itu salah satu tantangan terbesarnya juga. Yes. Artinya kita memutuskan sesuatu tidak mudah. Iya, Ya. nggak mudah sama sekali. Dalam segala hal memang di organisasi memutuskan sesuatu itu yang tidak mudah. Itulah pembelajaran ya buat kalian untuk masa Iya. depannya. Iya. Baik, selanjutnya ketika kalian menjalankan seroda organisasi OSIS itu kan pasti menyita waktu, menyita pikiran, menyita tenaga gitu kan. Sementara kalian itu juga masuk di kelas yang unggulan. Kemudian untuk sekolah juga dari pagi sampai sore. Ini bagaimana cara kalian membagi waktunya nih? Untuk organisasi, untuk belajar, untuk yang lainnya gitu. Seperti apa? Coba dari siapa dulu? Beneran. Kalau Dari dari dulu. saya, kalau dari saya sebenarnya saya juga ngomong sama ibu saya. Soalnya saya memang terbuka sih sama orang tua saya. Jadi saya ngomong, mah kayaknya nanti aku nggak bakal butuh waktu. Aku bakal kemakan waktu banyak karena organisasi dan KIR juga kan waktu itu. Iya, school. Jadi ibu saya bilang, yaudah kamu harus bikin jadwal, kamu belajarnya kapan, kamu tidurnya kapan, kamu istirahatnya kapan, kamu belajarnya kapan, dan ngurusin organisasinya itu kapan, kamu harus bikin jadwal. Terus jadi ibu saya langsung kayak bantuin juga kayak, oh jam segini kamu kan masih kayak gitu. Jadi ibu saya ngebantuin juga. Oh, Terus akhirnya saya berarti- ngebikin jadwal buat belajar Betul. dan ngurusin organisasi dan kayak gitu. Ada jadwalnya ya. Ada. Dan orang tua selalu mendukung ya, Iya, mensupport ya. neken juga kok Pak. Ah iya, emang itu biasa. Kalau isi seperti apa gimana? Sama sih Pak, dibikin jadwal juga. Ah, Apalagi jadwal, kalau ya. Senin sampai Jumat itu kan emang saya khususin untuk buat sekolah aja gitu. Hmm. Jadi Sabtu sama Minggunya saya pikirin buat OSIS. Iya. Oh gitu. Berarti ini Jogja Lovers dimanapun berada, kalian ambil contoh nih dari usia muda udah belajar menata waktu ya, karena waktu itu sangat berharga, sangat penting. Sekali kita salah memanage waktu, kita akan sia-sia hidup kita, usia kita. Baik, luar biasa ini adik-adik kita yang mantan pengurus OSIS. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi juga buat kalian ya yang di kelas 7 ataupun teman-teman lain yang di sekolah lain yang ingin menjadi pengurus dari satu organisasi ya, silakan bagi waktu ya. Dalam organisasi itu biasanya selalu muncul yang namanya silang pendapat ya, perbedaan kemauan, kemudian perbedaan pandangan gitu. Sering nggak terjadi di OSIS? Sering. Sering pasti. Di mana-mana pasti sering. Iya. Mau di organisasi ataupun kehidupan sehari-hari pasti Selalu ada ada. beda pendapat tuh pasti ada. Itu cara kalian untuk menyelesaikan seperti apa? Kita cari yang terbaiknya aja sih Iya. Pak kalau Cari terbaik. Iya, pertama kita omongin dulu Cari satu-satu baru kita itu, cari yang terbaik gitu. Konsultasi nggak dengan pembina OSIS? Ya pasti pasti konsultasi pasti dulu. itu pasti. Kalau udah dapet persetujuan baru. Oh, iya. Tapi tetap aja harus dengerin dulu dari pihak-pihaknya Ya, yang bersangkutan. masing-masing, Iya. kasih pendapat Iya, dulu. luar biasa Baru ini. kita satuin. Iya. gitu. Baru kita Ini- cari solusinya. Kalau yang nggak di kepengurusan mungkin dia nggak tahu ya, nggak mengalamin gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kalian itu apa namanya ya, betul-betul mendapatkan pengalaman selama 1 tahun yang bisa jadi modal untuk kedepannya ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan nggak berhenti sampai di sini kan? Iya. Ya, oke, baik. Setelah kalian 1 tahun menjadi pengurus OSIS, tentu ada pengalaman di sana sini. Apa sebaiknya yang perlu dimiliki oleh calon-calon pengurus OSIS? Iya, dan siapa aja sekarang atau yang nanti? Ya, silakan kasih tahu. Siapa Aisy dulu Pak? Kamu? Aisy boleh silakan. Saya apalagi kalau di organisasi itu kan kita harus berani ya Pak. Iya. Berani. Iya, jadi harus punya sifat berani dulu. Yang pertama berani deh menurut saya gitu. Kayak untuk sekadar ngomong di depan aja kan itu perlu keberanian. Jadi pasti itu menurut saya itu penting banget sih Pak. Yang penting berani dulu. Keberanian.
Terus apalagi coba? Keberanian juga, tapi pengen ditambahin juga nih, keberanian penting. Tapi juga kalian harus sensitif terhadap perasaan orang lain juga. Kalian harus punya rasa empati. Empati. Jangan karena apalagi untuk BPH selanjutnya, jangan ngerasa kalian itu paling tinggi karena kalian BPH. Sekalian itu masih sesama murid, kalian masih teman-teman satu sama lain. Jadi kalian harus solid, kalian harus berempati, harus mendengarkan kepada teman-teman kalian. Ya, benar, ngerangkul semuanya. Ya, di posisi yang masih sama, tetapi kita butuh ya namanya kerjasama ya. Benar. Baik, selama menjadi pengurus, bagaimana kalian kerjasama antara satu dengan yang lain, antara satu bidang dengan bidang yang lain, satu jabatan dengan jabatan yang lain, mungkin bisa diceritakan? Kerjasama antara satu bidang dan bidang yang lain. Ada, biasanya kalau di setiap bidang itu kan ada koordinator ya Pak, Iya. dan ada penanggung jawabnya, dan penanggung jawabnya itu ada BPH. Jadi kadang kalau misalkan kita mau bikin suatu program, biasanya BPH ini rapat dulu, lalu baru kita sampai ke koordinator. Koordinator nanti baru nyampein ke anggota sekti. Berarti memang berjenjang ya. Iya. Dan kalau misalnya lumayan gede, maka bakal diadain kayak rapat secara keseluruhan. Jadi benar-benar semuanya ikut, gak ada perwakilan, jadi semuanya ikut. Itu dari rapat itu kira-kira apa yang sering kamu dapatkan pembelajarannya? Dari rapat-rapatnya. Iya. Jadi kalau itu tuh, kalau dari sisi saya ya, dari rapat-rapatnya itu tuh kerjasamanya tuh kan sangat dibutuhkan. Dan kadang-kadang juga kalau saya boleh jujur, mengatur anak-anak sebanyak itu susah. Ya. Jadi sifatnya beda-beda. Benar. Di antara BPH itu kadang-kadang juga kamu ngurus bagian sini, aku ngurus bagian sini gitu. Bagi-bagi tugas. Jadi yang paling penting itu jangan bekerja sendiri gitu aja sih kata saya. Biasa. Itu yang bisa kamu dapatkan ya. Iya. Bahwa masing-masing orang punya keinginan berbeda-beda ya. Iya, benar. Oke, yang berikutnya ini. Kalian menjadi pengurus OSIS ini, mungkin dalam gerak sehari-hari kalian itu ada sosok-sosok yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi inspirasi, yang mungkin buat kamu itu ini menjadi teladan buat kita, buat saya gitu. Coba siapa kira-kira yang menjadi inspirasi kalian? Siapa ya? Orang tua, Siapa ya? ayah, ibu, guru, atau siapa? Kalau saya sebenarnya agak klise gak ya kalau saya ngomong kalau itu ayah saya sendiri. Oh iya, bisa jadi. Soalnya ayah saya ya dia manusia, dia pasti punya kekurangan. Tapi dalam waktu bersamaan ayah saya itu adalah pendengar yang paling baik yang saya punya. Dan kebanyakan tuh dia kalau saya lagi bingung, saya lagi gelisah lah, resah, nanti pasti ayah saya bakal selalu ada dan selalu dengerin. Dan saya pengen menjadi seseorang yang kayak begitu. Saya pengen menjadi pendengar. Saya nggak mau cuman ambil aja gitu. Jadi ya itu salah satu sosok pemimpin yang saya suka itu ya ayah saya yang menjadi pedoman saya. Kalau Aisy? Sama sih Pak, orang tua. Sama orang tua ya. Terutama ayah ya. Iya, memang anak perempuan itu secara kodratnya pasti akan lebih dekat dengan ayahnya, ya kan? Tapi belum tentu juga si ayah itu bisa menjadi teladan ya. Itu ya. Benar, tergantung. Ada nggak sosok lain selain orang tua? Selain orang tua. Mungkin kalau saya sendiri teman-teman saya sih Pak. Teman-teman ada yang menginspirasi. Ya, jadi kayak mereka kan juga aktif, salah satu murid yang aktif di sekolah mereka dan juga berkecimpung di organisasi. Jadi saya kadang terinspirasi dari mereka gitu. Mereka juga sering kasih masukan juga kok. Feedback tuh sering banget dari mereka malah. Berarti kita tuh harus siap ya menerima kelebihan orang ya. Betul ya. Betul. Oke, baik. Seandainya satu saat nanti, kalau di sini kan kamu udah nggak mungkin lagi jadi ketua OSIS lagi ya. Suatu saat nanti ketika kamu di SMA atau di Aliyah atau di mana sajalah ya, terpilih lagi atau ada kesempatan lagi untuk menjadi pengurus OSIS, kira-kira seperti apa? Masih mau lanjut atau saya nggak mau atau seperti apa coba? Kalau dari pengalaman saya sendiri,
saya agak ragu-ragu soalnya kalau boleh jujur agak susah saya untuk kayak benar-benar ngejalanin kehidupan sekolah saya dengan normal, dengan kalau pikiran saya itu kebagi jadi banyak. Jadi takutnya malahan saya terlalu fokus sama organisasi atau saya terlalu fokus sama sekolah, jadinya nggak seimbang. Terus kalau misalnya ada kesempatan lagi, kemungkinan besar saya kalau misalnya jadi pengurus ya, saya mungkin gak bakal jadi ketua. Gak mau jadi ketua. Soalnya juga pengen nge-explore di posisi-posisi lain gitu. Mungkin kalau saya sendiri justru saya pengen jadi ketua. Karena kan sekarang waktu itu belum rezeki. Jadi saya berharap di sekolah selanjutnya mungkin bisa jadi, mungkin nggak apa-apa nggak harus ketua, tapi ya insya Allah saya ya usahakan jadi ketua. Untuk kalian tuh sebetulnya memang posisi yang agak berat ya. Beratnya itu harus membagi waktu ya. Tapi memang begini, Allah itu menciptakan sesuatu itu selalu melalui prosesnya. Seorang pemimpin itu tidak diciptakan langsung jadi, tapi harus melalui proses. Dan qadarullah kalian itu sudah mencicipi proses menjadi seorang pemimpin ya. Calon ya. Masa depan. Oke, ya mudah-mudahan ya ada hikmah nanti ya. Amin. Sekarang kalian sudah bisa lepas dari kepengurusan. Kemudian ada menyambut adik-adik kalian jadi pengurus baru nih. Ya kan? Apa pesan kamu berdua untuk pengurus baru OSIS di MTS Madrasah ini nih? Pesan untuk pengurus baru, siapa dulu? Selalu jaga komunikasi sih Pak. Benar. Komunikasi penting ya. Komunikasi. Rangkul semua orang, jangan pilih-pilih. Dan kalau ada masalah komunikasiin, cari solusi. Dan kalau ada apa-apa, ada kesusahan atau butuh advice, butuh saran, jangan takut untuk ngechat aku atau Aisyah minta tolong. Kayak boleh, tanya-tanya. Karena mereka berdua sudah berpengalaman ya. 1 tahun. Karena kita lihat mereka juga masih kesulitan kan. Jadi kayak masa nggak dibantuin sih Pak? Oke. Itu aja pesannya. Ada yang lain? Sebentar. Jaga komunikasi, jaga kebersamaan. Jangan terlalu dibawa ke pikiran. Jangan overthinking. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di dalam organisasi atau ada perkataan yang terlantar, jangan terlalu dimasuk ke hati. Iya betul ya. Oke, ini kalian pengurus OSIS Yurja yang baru ya 2025-2026. Catat baik-baik pesan dari kakak kalian nih ya, mudah-mudahan kalian bisa nanti lebih sukses dari mereka berdua. Amin ya Allah, amin. Oke, selanjutnya nih pesan kalian untuk adik-adik di kelas 7 yang sekarang masih mau merancang, masih ragu-ragu. Ya, untuk mereka yang sekolah di Yurja, silakan apa pesannya? Ya, sebenarnya aku tahu kalau pasti di sekolah ini sebenarnya ada tambahan hafalan juga kan. Mungkin soalnya saya tahu kebanyakan tuh orang-orang pikirannya kayak, oh kalau kayak gini emang bisa ya aku hafalan sambil belajar sambil ngurusin ini. Pikirannya kebagi-bagi. Dan bisa apa enggak gitu pasti bisa kalau kalian coba. Kalian coba dan pasti kalian bisa. Yang penting tuh kalian ada niat dan berusaha. Dan kalau kalian udah sampai di titik itu pasti kalian puas banget. Betul. Pasti kalau Aisyah seperti apa? Sama sih Pak, apalagi kan mereka juga masih kelas 7 yang masih labil gitu ya istilahnya. Jadi menurut aku coba cari-cari dulu kayak informasi tentang OSIS biar mereka bisa mendalami juga. Jadi waktu mereka seandainya benar-benar sudah keterima di OSIS, mereka nggak kaget. Jadi karena mereka udah terbiasa. Luar biasa ini ya. Masih muda, masih boleh dibilang kecil ya, tapi sudah punya banyak pengalaman. Itu adik-adik yang ada di kelas 7 atau teman-teman yang masih di luar sana, ini adalah contoh yang baik buat kalian. Oke, yang mungkin di ujung-ujung nih pertanyaan saya. Kamu baru menemukan yang namanya podcast Voice of Yurja. Bagus banget. Saya kaget sebenarnya. Sama lagi. Ini apa nih harapan kalian untuk podcast Voice of Yurja? Harapannya tambah sukses. Sukses. Soalnya ini saya udah kaget sih Pak. Pertama kali tayang, masuk tuh kayak wow. Tiba-tiba
guru-guru kami semua pada ngeposting di SW-nya Voice of Yurja. Saya lihat Keren wah keren baru tahu loh, keren sebenarnya. Ya, Saya mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya ya. amin. Sebenarnya udah bagus sih. Udah bagus ya. Proper banget Bisa, ya. bisa tapi lebih improve. Betul, mudah-mudahan lebih bisa. profesional. Sekarang ini kalian itu adalah masa depan. Ya, terakhir pertanyaannya. Kalian adalah masa depan. Apa yang kalian harapkan untuk MTS Mutharasihin di masa yang akan datang? That's a hard question. Apa yang saya harapkan untuk MTS Mutharasihin? Ya, seperti apa gitu? Menjadi sekolah yang go internasional? Wah, Oh, amin. ini teman-teman saya pada bilang kayak gini, kapan Yurja bikin man? Betul, Iya. betul. Yurja bikin man. Wishlist ya itu. Iya, wishlist. Mudah-mudahan dari para pengurus yayasan mendengar nih suara-suara dari bawah request ya. Kenapa kira-kira mesti ada sekolah lanjutan di Yurja ini? Mungkin karena mereka udah terbiasa Karena sama mereka udah kurikulumnya. terbiasa. Oh, Dan mereka juga ya. Iya, jadi jadi lanjut ke sekolah mana. Iya benar, kadang-kadang pengen lanjut ke sekolah mana? Man Yurja. Sudah lebih betah ya. Iya. Baik. Terima kasih untuk Aisy, untuk Andara atas waktunya. Terima kasih juga Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kamu masih dimudahkan oleh Allah terus untuk menggapai cita-cita, Amin. dijadikan nanti calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Bukan hanya untuk keluarga tapi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Dan untuk kalian semua yang ada di rumah Yurja Lovers ya, jangan lupa terus dukung Voice of Yurja. Mudah-mudahan makin ke depan makin maju. Amin. Kalian semua juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.